Menurut Anda, bagaimana sosok Profesor Dr. Mahfud MD di mata para pelaku usaha? Silakan Pak Danang. Ya, Pak Mahfud ini kan dikenal sebagai tokoh reformis yang sesungguhnya ya, dia berani sekali mengeluarkan pendapat yang sangat kontroversial pada waktu di DPR dan kita di kalangan dunia usaha membenarkan apa yang dia sampaikan itu. Karena masalah-masalah di dunia usaha adalah masalah penegakan hukum, sehingga kita ini menjadi kesulitan dalam rangka mengembangkan usaha, selalu terkendala oleh ya apa yang disebut dengan pencurian selalu disebut dengan kesulitan-kesulitan yang ujungnya pada bribery. Jadi dunia usaha menjadi korban dari birokrasi atau penegakan hukum yang multitafsir. Jadi tokoh seperti Pak Mahfud ini akan mampu memberikan satu gerakan reformasi, perubahan terhadap implementasi penegakan hukum di Republik kita. Jadi optimisme kita semakin baik lah. Ya memang dua tokoh calon presiden dan wakil presidennya nanti juga kita belum tahu ya, di kubu Mas Anies dan Mas Imin juga dua tokoh bangsa yang baik ya. Terus Pak Prabowo dan calonnya nanti yang kita belum tahu ya. Tapi intinya bahwa dengan adanya kehadiran tokoh seperti Pak Mahfud yang mampu mendobrak birokrasi dan penegakan hukum kita, inilah yang ditunggu-tunggu oleh dunia usaha. Karena beliau memiliki satu komitmen yang kuat terhadap proses implementasi hukum di Republik kita nantinya. Itu Mas. Oke, baik. Apakah juga dapat diartikan Pak Danang, sosok Pak Mahfud ini memang sosok yang diharapkan di mata para pelaku usaha? Ya, ya tentu ya. Kita punya harapan terhadap sosok pimpinan negara adalah sosok yang mampu mengatasi setidaknya itu 4 hal ya. Pertama terkait dengan reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi ini kan dibutuhkan orang yang sangat berpengalaman di birokrasi, dan beliau memiliki dua kecakapan yang bagus sebagai birokrat sejati ya. Satu, beliau pernah di legislatif. Dua, dia pernah memimpin MK dan kemudian menjadi Menteri Polhukam ya. Jadi kombinasi kecakapan beliau ini akan membawa optimisme yang lebih besar di kalangan dunia usaha. Kita ini akan menjadi salah satu bagian yang akan beliau perhatikan. Yang kedua, masalah-masalah terkait dengan kendala di Republik kita adalah masalah ketahanan pangan nih. Nah, ketahanan pangan ini kan bukan hal yang main-main saat ini. Indonesia mengalami masalah-masalah terus di sektor produksi agro, beras, ya, padi, jagung, kedelai. Kita ini selalu menghadapi masalah besar di situ, sehingga kita cenderung menjadi net importer di sektor agro. Nah, kombinasi mungkin Mas Ganjar sama Pak Mahfud ini, kami pikir mereka berdua akan bisa menerobos sebuah kebijakan tertentu yang memastikan Indonesia bisa menjadi negara yang berketahanan pangan, swasembada pangan, dan kemandirian pangan. Nah, 3 tahap ini yang harus menjadi tantangan besar. Yang ketiga, masalah industrialisasi dan masalah hilirisasi. Nah, ini menjadi problem besar yang harus benar-benar para pimpinan negara nanti, siapapun yang terpilih, harus masuk ke sektor itu. Karena hal ini akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga masalah bonus demografi yang kita hadapi ini menjadi bisa teratasi. Karena bonus demografi tidak mungkin bisa teratasi tanpa pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini yang menjadi challenges untuk siapapun pemimpin negara kita nanti ya. Nah, yang keempat itu masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan tentu saja ya. Tapi pendidikan saya akan lebih spesifik ke situ. Masalah pendidikan ini adalah bagian yang paling fundamental dari kesejahteraan negara. Kalau investasi masuk banyak dan sumber daya manusia kita yang terdidik belum tersedia untuk mengimbangi proses investasi yang bertumbuh di Indonesia, maka kita akan komplain lagi. Nanti banyak tenaga kerja asing masuk, kita komplain di situ, masyarakat gundah lagi. Nah, ini harus ada balancing di situ. Kita butuh investasi cepat dan kita butuh kualitas SDM yang secepat-cepatnya bisa mengimbangi investasi itu. Nah, ini yang harus menjadi 4 prioritas yang perlu diperhatikan oleh siapapun presiden dan wakil presiden nanti ke depan.